Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang SEO atau pengoptimalan mesin pencari, yaitu tentang cara menambahkan kata kunci atau deskripsi meta pada situs WordPress. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami tayangkan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang SEO atau pengoptimalan mesin pencari, yaitu tentang cara menambahkan kata kunci atau deskripsi meta pada situs WordPress. Mari kita mulai. Pada video pembahasan SEO sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu SEO, mengapa SEO itu penting, kemudian dasar-dasar SEO WordPress, memasang plugin untuk meningkatkan SEO, dan best practice SEO WordPress. Kemudian kita juga telah membahas beberapa best practice SEO WordPress. Listnya bisa teman-teman lihat di sini, dan lebih detail mengenai penjelasan SEO dan best practice dasar tadi bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya tentang optimasi SEO WordPress. Kemudian pada video sebelumnya juga kita telah bahas secara singkat mengenai sitemap, dan untuk menambahkan sitemap ini tanpa plugin dan menggunakan plugin Yoast SEO. Kita juga telah membahas mengenai cara menambahkan situs dan sitemap ke Google Search Console dan melakukan riset kata kunci untuk situs web kita. Dan kali ini kita akan bahas mengenai cara menambahkan kata kunci dan deskripsi meta di situs WordPress. Nah, kita bahas dulu sedikit tentang menambahkan kata kunci dan deskripsi meta di situs WordPress ini. Mengapa menambahkan kata kunci dan deskripsi meta di WordPress? Nah, kata kunci dan deskripsi meta yang sesuai dapat meningkatkan peringkat SEO situs web kita. Ini berarti lebih banyak lalu lintas, prospek, dan penjualan untuk bisnis kita. Kata kunci dan deskripsi memungkinkan kita memberitahu mesin pencari lebih banyak tentang konten posting dan halaman kita. Kata kunci adalah kata atau frasa yang kemungkinan akan ditelusuri orang untuk menemukan konten kita. Nah, deskripsi meta adalah deskripsi singkat tentang halaman atau postingan kita. Nah, judul, deskripsi, dan kata kunci adalah yang muncul di hasil pencarian Google. Deskripsi meta banyak digunakan oleh mesin pencari. Di hasil pencarian Google, mereka akan muncul di bawah judul konten kita. Nah, deskripsi meta yang efektif akan mendorong pengguna untuk mengklik dan membaca konten kita. Dan dengan rasio klik tayang yang baik, berarti Google kemungkinan akan memberi peringkat konten kita lebih tinggi. Untuk meta kata kunci, mesin pencari lebih suka kita menambahkan kata kunci kita di judul, di deskripsi, dan di seluruh konten kita. Nah, inilah sebabnya mengapa plugin-plugin SEO WordPress seperti Yoast SEO dapat membantu kita mengoptimalkan konten untuk kata kunci dan frasa kunci yang tertarget. Sebaiknya deskripsi meta itu ditambahkan untuk semua postingan dan halaman di situs kita. Nah, termasuk halaman beranda, halaman kategori, dan halaman tag. Nah, sekarang mari kita lihat cara menambahkan kata kunci dan deskripsi meta dengan mudah di WordPress. Nah, kita masuk dulu ke situs WordPress kitanya. Kemudian pada sebelah kanan pada menu Yoast SEO, pada menu tampilan pencarian, pada tab umum, ini di halaman beranda ini belum ada deskripsi metanya. Nah, misalnya kita tambahkan metanya tutorial WordPress. Jika sudah, kita tinggal simpan perubahan. Kemudian pada tab jenis konten, untuk setiap post ini kita buat kutipan atau bahasa Inggrisnya excerpt. Jadi nanti untuk setiap posting ini akan ada deskripsi meta kutipan untuk setiap post. Kemudian untuk pengaturan SEMA kita bikin standar. Untuk pengaturan sosial ini harus dengan premium. Untuk laman juga kita berikan deskripsi metanya excerpt atau kutipan. Kemudian kita simpan halaman. Dan untuk media ini kita atur ke iya. Kemudian taksonomi
Untuk kategori ini juga belum ada deskripsinya, ini kita buat juga untuk kutipan atau excerpt. Pengaturan sosial ini tidak bisa karena harus Yoast Premium. Untuk tag ini diaktifkan, kemudian deskripsi metanya juga kita buat excerpt juga atau kutipan. Untuk post format juga sama, kita buat kutipan dan kita simpan perubahan. Kemudian untuk halaman arsip juga sama, ini kita buat excerpt atau kutipan. Kita simpan perubahan. Nah, kemudian kita lihat ke salah satu halaman atau post. Nah, kita masuk dulu ke salah satu halaman. Ya, nanti setiap halaman juga harus kita setting kata kunci dan deskripsi metanya. Sebagai contoh, ini saya akan syuting untuk page tutorial WordPress. Kemudian kita lihat pada bagian bawah, karena ini menggunakan plugin Yoast SEO, frasa kunci utamanya ini belum diisi. Nah, jadi kalau kita lihat dulu analisa SEO dari Yoast SEO nya, ini bisa dilihat bahwa panjang frasa kuncinya tidak ada karena kita belum memasukkan frasa kunci. Dari hasil analisa ini, teman-teman bisa perbaiki konten setiap page atau setiap post. Nah, sebagai contoh di sini ada masalah satu panjang frasa kunci karena frasa kuncinya kita belum isi. Nah, misalnya kita isi untuk frasa jika lihat ini adalah plat tinjau dari pencarian Google, ini untuk hasil dari device seluler dan ini untuk hasil di desktop seperti ini. Jadi nanti hasil pencarian untuk situs kita di Google adalah seperti ini. Nah, hasil analisanya ini ada yang bisa ditingkatkan. Jika hasil analisa SEO nya sudah tidak ada masalah, kita langsung saja simpan atau perbarui. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan hal sama pada setiap halaman atau setiap post. Dan jika kita lihat halamannya, kemudian kita lihat report untuk SEO nya, bisa kita lihat hasilnya sudah 100%, berarti sudah bagus, tidak ada masalah. Bisa kita lihat struktur datanya sudah valid, kemudian auditnya, hasil auditnya sudah lolos semua, dan skornya sudah 100%. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk bisa lebih mengoptimalkan SEO situs WordPress ini dengan menambahkan kata kunci dan deskripsi meta di situs WordPress. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Dan di video selanjutnya, kita akan membahas tentang cara mengoptimalkan robot.txt WordPress. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.